Salam dulur, kita bahas mengenai stoik. Ada yang juga yang tanya di sini mengenai stoik ini. Sebetulnya stoik yang dimaksud oleh temen di sini dia sedang bingung, resah, sehingga dia mencari-cari informasi, ya terutama di YouTube ya. Dia mencari ketemu dengan namanya stoik. Sebetulnya stoik itu adalah satu cara untuk mencari dan menuju ketenangan. Kalau kita pahami lebih jauh di sini, stoik itu bisa intern pada diri kita sendiri, bisa ekstern. Kalau intern itu sebetulnya kalau kita berpikir, aku ini mau apa sih? Aku harus gimana? Berarti kita harus merubah diri kita sendiri, apa yang harus kita lakukan, apa yang menjadi tindakan kita. Dalam diri kita juga ada yang paham ekstern, kita mengarah kepada orang. Nah ini yang sulit. Bila kita memikirkan mengenai ekstern yang dimaksud, orang harus melakukan sesuatu yang kita suka. Itu nggak bisa. Jadi orang yang menentukan. Sementara kalau intern kita sendiri, yang menjadi penentu, itu diri kita sendiri. Jadi dalam contoh, ada 3 hal yang bisa kita contohkan. Misalnya dalam ruang lingkup pekerjaan. Kadang kita berpikir ingin menjadi sesuatu di kantor itu, katakanlah naik pangkat atau pindah jabatan yang lebih luas, yang lebih baik. Kalau kita lihat dari sudut internnya, kalau kita ingin jabatan lebih naik mungkin atau gaji bisa lebih besar dan seterusnya, kalau secara intern kita garap, berarti kita harus meningkatkan kinerja kita sendiri, kemudian kita membuat kualitas pekerjaan yang lebih baik, dan kita nggak usah harus memikirkan apakah nanti atasan kita menaikkan pangkat kita, menaikkan jabatan kita. Kalau kita terus berpikir mengenai apa yang menjadi keputusan orang terhadap diri kita, disitulah kita mulai sakit. Dan kita merasakan sakit untuk itu. Tapi kalau kita berpikir, aku ingin naik lebih tinggi, aku ingin mendapat yang lebih besar, kita berpikir dengan kinerja kita sendiri, kemudian kita berusaha membangun, ya mungkin kita akan mengusahakannya sendiri sesuai kemampuan yang ada, yang akhirnya kita bisa mengukur sampai di mana keberhasilan itu. Karena kita sendiri yang menentukan apakah ini berhasil atau tidak. Nah itu dalam ruang lingkup pekerjaan. Jadi tidak usah menyalahkan pihak-pihak orang yang seakan-akan kita untuk bekerja dihalang-halangi, mau naik pangkat tidak bisa karena dihalangi orang. Itu pola pikir ekstern yang justru membuat kita menjadi lebih kecewa. Sementara keinginan kita berlawanan dengan hal itu. Nah itu soal pekerjaan. Dalam berkeluarga misalnya, dalam keluarga misalnya kita melihat perilaku-perilaku keluarga yang menurut kita tidak cocok, tidak senang, ya biarkan. Apapun yang mereka lakukan itu memang hak mereka. Mereka mau beranggapan kita bagaimana, mereka merasa kita ini adalah orang yang tidak cocok dengan mereka, itu haknya. Tapi yang penting bagi kita begini, kita melihat dari diri kita sendiri. Apa yang bisa kita bantu untuk keluarga, ya kita lakukan. Kita tidak bisa melakukan sesuatu terhadap keluarga, ya sudah. Sehingga dengan pola pikir seperti itu, kita intern yang kita fokuskan, ya kita akan mengukur diri sendiri. Nah, bila kita tidak cocok dengan satu atau dua orang yang ada di dalam keluarga, ya beri nasihat, beri pengarahan, itu pun kalau mereka mau menerima. Kalau tidak mau, ya sudah. Ada satu pepatah mengatakan, bukan pepatah ya, istilah lah. Percuma kita memberikan warna pelangi pada orang yang buta warna. Dia nggak akan bisa membedakan dari 7 warna yang ada, dari pelangi-pelangi itu. Percuma.
Itu untuk hubungan keluarga. Jadi intinya, pada video sebelumnya saya sudah menyinggung soal Marsipature Hutanabe. Bangun diri sendiri, bangun kampung sendiri, bangun keluarga sendiri. Kalau ada keluarga yang bisa kita bangun, ada keluarga yang bisa kita bina, ada keluarga yang bisa kita berikan masukan, dan mereka menerima, ya bagus. Tapi bila tidak, yaitu terlepas dari mereka. Yang penting kita sudah melakukan yang seharusnya kita lakukan. Itu dalam lingkungan keluarga. Yang jelas, di lingkungan secara yang lebih luas juga terjadi seperti itu. Tidak semua orang menyenangi kita, ya tidak semua orang juga membenci ya. Tapi bila ada orang-orang di lingkungan kita yang merasa tidak suka dengan apa yang kita lakukan, yang penting kita lihat secara intern, kita melakukan sesuatu yang tidak melanggar 3 hukum, hukum negara, hukum agama, dan hukum etika. Selama tidak melanggar ketiga hukum itu, kita jalani. Terlepas pendapat orang bagaimana, itu haknya. Ya kita tidak usah terlalu terpikirkan untuk apa yang mereka berpendapat apa mengenai kita. Ya intinya, lebih banyak kita tutup mulut untuk memberi penghakiman kepada orang lain. Ya biarkanlah mereka melakukan sepanjang tidak mengganggu atau mengintimidasi kita. Ya mungkin ini bisa bermanfaat, dulur. Salam dari kami, kalangan bawah. Ya, kami selalu memberi motivasi dan pengarahan. Nah, bila ada pendapat yang mungkin bisa jadi masukan kami, silahkan cantumkan di komentar. Dan tidak lupa subscribe. Ya demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.